خصوصا من كان من أهل البيت النبوي من مخالفة سيرة السلف الصالحين واختيار غير طريقة السادة العلويين، فكيف ينبغي لنا العدول عن طريقتهم وقد شهد الكتاب والسنة على استقامتهم وأجمعت الكافة على إمامتهم، فالخير كله في متابعتهم في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم. قال Allah Ta'ala anhu, beliau mengatakan, aku memperingatkan kepada diriku wa abna jinsi, dan juga kepada keluargaku yang satu darah denganku, terutama dari ahlul bait, keturunan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku peringatkan kalian dan juga aku peringatkan diriku, jangan sampai kalian berlawanan atau bertentangan dengan jalan hidup yang telah diajarkan oleh para salafun shalihin. Apa yang dikerjakan oleh mereka itu yang kita kerjakan. Apa yang diamalkan oleh mereka itu yang kita amalkan. Apa yang diberikan daripada contoh-contoh itulah yang kita contoh dan itulah yang kita kerjakan. Dan aku peringatkan kalian juga, kata beliau, jangan sampai kalian memilih jalan hidup di luar daripada jalan hidup daripada Sadah Al-Ba'alawi. Jangan sampai memilih jalan hidup di luar daripada jalan hidup Sadah Al-Ba'alawi. Karena bagaimana mungkin yang bagi lana al-udulu an tariqatihim wa qad syahida al-kitab was sunnatu ala istiqamatihim. Bagaimana mungkin kita mau mengambil jalan yang lain sedangkan sejarah sudah bersaksi bahwa kehidupan mereka sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian kalau kita mau mencari kehidupan di luar daripada kehidupan Sadah Al-Ba'alawi, itu berarti kita sedang mencari jalan di luar daripada jalan yang telah ditentukan oleh Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal khairu kulluhu fi mutaba'atihim fi aqwalihim wa af'alihim wa i'tiqadatihim. Maka harus kita ketahui, harus kita yakini, harus kita ingat di dalam pikiran kita bahwasanya kebaikan adalah ketika kita mau hidup dan mengambil pelajaran daripada apa yang telah dicontohkan oleh orang-orang tua kita dari Sadah Al-Ba'alawi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, Sadatuna Al-Ba'alawi umuruhum murattabatun 'ala sunnah wal 'awaidil hasanah. Sadah kita Al-Ba'alawi, orang-orang tua kita yang terdahulu, kehidupan dan perkara-perkara mereka sesuai dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang keluar daripada Sadah Al-Ba'alawi, maka itu dia berarti keluar daripada kebaikan atau sedikit akan mendapatkan kebaikan. Orang yang keluar daripada Sadah Al-Ba'alawi itu tanda dia sedang mengeluarkan dirinya daripada kebaikan. Beliau di sini kasih contoh seperti contoh seekor burung gagak. Mathalul ghurab. Ini diberikan contoh seperti seekor burung gagak. A'jabahu masyul qatati fa'arada an yamshiya mithlaha falam yuhsin. Suatu hari, ini anak-anak diam, coba perhatikan ya, perhatikan ngobrol. Lihat sini, perhatikan. Contoh seekor burung gagak, dia lagi terbang, tiba-tiba suatu saat dia melihat ada seekor kucing sedang jalan. Maka burung gagak ini melihat kucing jalan, akhirnya dia tertarik untuk bisa jalan seperti jalannya kucing. Oh, ini bagus sekali cara jalannya kucingnya, dia lihat. Akhirnya si burung gagak ini tertarik mau ikuti cara jalannya kucing. Maka ketika dia turun, berusaha untuk berjalan sama seperti kucing, ternyata dia tidak bisa jalan sama seperti kucing. Dia latihan setiap hari bagaimana caranya biar dia bisa jalan seperti kucing, ternyata tidak bisa-bisa. Akhirnya dia putus asa, mau kembali dengan caranya dia, ternyata tidak bisa kembali, lupa. Karena dia sudah terbiasa dengan cara jalan yang dia belajar, cara jalannya kucing itu tadi. Nah seperti itulah kita.
Kalau kita mau mencoba keluar daripada jalan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau mencoba belajar ikut di jalan orang lain, maka kita akan tersesat. Mau kembali lagi juga akan menjadi susah. Karena kita sudah terbiasa mengikuti cara hidup dan kebiasaan daripada orang-orang di luar daripada Sadah Al-Ba'alawi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan, semua yang berusaha untuk berada di jalan ila ghairi tariqatis salafil alawiyyin ay min auladihim wa sara bi ghairi siratihim yatrukunahu huwa wa ma fi walakin ma yanfa' wa la yurfa' walau kathura wa kabura ilmuhu wa amaluh. Semua orang yang berusaha untuk keluar daripada jalan hidup apa yang telah diajarkan oleh orang-orang tua mereka, maka dia akan menjadi orang yang susah bermanfaat walaupun dia banyak ilmu dan dia juga banyak amal. Ya. Karena bagaimanapun juga, terkadang kalau ada orang merespon kalimat-kalimat yang seperti ini, merespon bahwa dia seperti Thariqah Sadah Al-Ba'alawi itu seperti dia sombong. Padahal bukan itu tujuannya. Tetapi tujuannya adalah menyatakan bahwa inilah jalan yang diajarkan oleh orang-orang tua kita dan telah disaksikan oleh sejarah bahwa ini adalah jalan yang terbaik untuk bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jalan yang paling bagus. Ini jalan yang paling lurus. Ini jalan yang paling nyaman bagi seseorang yang hendak untuk bisa sampai ke ridha Allah, maka dia harus bisa mengikuti dan memaksa dirinya untuk mau ikut dengan tariqah Sadah Al-Ba'alawi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Qala sayyidina al-arif billah Abdullah bin Muhsin Al-Attas radhiyallahu anhu, man khalafa siratahum wa tariqatahum fahuwa mahjubun walau kana ala tariqatin sawiyah li'annahu idza khalafa tariqatahum صار عاقا لهم والعاق لا يحصل شيئا ولو كانت طريقته سوية لأنه ما خالف طريقتهم إلا وهو يظن أن طريقة غيرهم أحسن وطريقتهم فيها شيء غير مستحسن في ظنه فصار عاقا لهم والسلف من شأنهم أنهم لا يحبون أولادهم يأخذون من غيرهم عن غيرهم إلا على سبيل التبرك. انتهى. الإمام عبد الله bin Muhsin Al-Attas, beliau mengatakan, barang siapa yang keluar dari jalan hidup orang-orang terdahulu, orang-orang tuanya yang terdahulu dari Sadah Al-Ba'alawi, siapa yang mau mencontoh hidup selain daripada kehidupan salafun salih, maka dia tertutup daripada kebenaran. Kenapa? Kenapa bisa dibilang tertutup dari kebenaran? Karena orang yang mencoba jalan hidup selain jalan hidup orang tuanya, maka dia sama seperti durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan orang yang durhaka dari kedua orang tuanya, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan di jalannya walaupun jalannya benar. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, dia tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah walaupun yang dia lakukan ini adalah amalan yang benar, ya. Dan itu juga bisa jadi keberkahan itu tidak didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan bahwa dia merasa jalannya ini lebih baik daripada jalan orang tuanya, sehingga dia mau memilih jalan orang lain. Nah, perasaan yang seperti itu menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan keberkahan di dalam hidupnya. Makanya para salaf radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka selalu mengajarkan anak-anak mereka bagaimana anak-anak mereka bisa hidup sesuai dengan jalan hidup mereka, dan bagaimana mereka, anak-anak mereka ini bisa hidup sesuai dengan orang-orang tua yang terdahulu. Jangan sampai anak-anak kita terputus dari apa yang telah diajarkan oleh para aslafun as-salihin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau memang kita sudah tertinggal, kalau memang kita memang terlalu jauh, merasa bahwa diri kita jauh, maka jangan sampai anak-anak kita menjadi lebih jauh lagi. Ya. Bagaimana dengan ketertinggalan kita, kita bisa membuat anak-anak kita mendahului kita. Ya, bagaimana agar mereka, anak-anak kita, masa depan kita, para pemuda-pemuda ini bisa menjadi orang-orang yang terkait dengan aslafun as-salihin, dan itu melalui majalis-majalis, melalui halaqah-halaqah ilmu, melalui pondok-pondok pesantren, melalui kumpulan-kumpulan, bagaimana agar mereka-mereka ini bisa menjadi orang yang nantinya mendapatkan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala radhiyallahu anhu, al-khairu kulluhu fi ittiba'is salaf radhiyallahu anhu,
لا أحد يتعب نفسه إذا كان على غير طريقة السلف الصالح في أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم ولو بلغ ما بلغ في العلم ولو صار وليا إذا ما كانت سيرته في علمه وعمله على سيرة السلف لا يقع منه شيء. انتهى. وقال سيدنا الإمام عدروس بن عمر الحبشي نفعنا الله به كان السادة بنو علوي رضي الله عنهم شديد الغيرة على طريقة سلفهم أن تشاب بشيء من الطرائق الأخرى حتى إن بعضهم أخذ عن بعض أهل الطرق الأخرى فوجه إليه أكابر وقته العتب واللائمة هذا إن كان أخذ تحكيما وأما أخذ التبرك فإنهم آخذون وقائلون به ويأخذون جميع الطرائق من غير منع ولا تحجير بل كانوا يأخذون العلم على هذا الوجه ممن كان عنده علم من صغير أو كبير حتى إن بعضهم له نحو 1000 شيخ. انتهى من النهر الموجود. Al-Imam Idrus bin Umar al-Habsyi beliau mengatakan ya, Sadah Ba'alawi itu mereka sangat cemburu kalau melihat ada anak-anak mereka, keturunan-keturunan mereka mau mengambil jalan yang tidak sesuai dengan jalan yang diajarkan oleh orang-orang tua kita terdahulu, atau anak-anak mereka berusaha mencampurkan amalan atau jalan yang berbeda dengan yang telah diajarkan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Makanya kita dari kecil diajarkan bagaimana bisa tetap rajin baca maulid, bagaimana biar bisa tetap baca ratibul haddad, bagaimana biar bisa melazimi ratibul attas. Kalau pagi kita diajarkan baca wirdul latif, kalau malam-malam tertentu ada amalan-amalan tertentu. Kenapa? Agar kita bisa terikat terkait dengan orang-orang tua kita terdahulu yang telah mengajarkan daripada amalan-amalan tersebut. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak boleh mengamalkan amalan daripada thariqah lain. Silahkan, yang mau mengambil keberkahan itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi yang kita jadikan pegangan adalah apa yang telah diajarkan oleh Sadah Al-Ba'alawi radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana minhum ajma'in. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada orang-orang tua kita terdahulu, daripada aslafun as-salihin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita daripada keberkahan orang-orang tua kita, dan senantiasa kita berada dalam nadrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Menyampaikan salam dari Al-Habib Hasan bin Hussein Al-Jufri. Beliau ada kunjungan beberapa hari yang lalu di Lombok karena ada tes Universitas Al-Ahqaf, dan memang kepingin duduk dengan Sadah Alawi yang ada di Lombok Tengah karena beberapa malam yang lalu kita dampingi beliau di DPC di Ampana. Mengucapkan salam ke antum semua. Tadi sore kita kembali ke Cirebon karena beliau ketua DPW Jawa Barat. Dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.